lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bu Meldi. Iya, Bung Firdaus ya, Amin atau gerombolan Amin lah ini terdiri dari Nasdem, PKS ya, dan apalagi satu lagi Bung Firdaus, PKB. PKB ya, PKB gitu ya. Ini RUPS-nya kelamaan nih Bung Firdaus. Ini RUPS kayaknya di Pulau Sumba nih, jauh kayaknya nih. Jadi ini keputusan nggak bisa diambil-ambil ya. Kemudian ini akan memberikan efek kepada mesin dari pemenangan Bung Firdaus, karena komandannya belum dapat nih, belum ketemu komandannya. Nah, kemudian ada stuck ya. Jadi problem-problem apa sebenarnya yang terjadi di tim sukses Amin ini. Dan kalau kita lihat di lapangan Bung Firdaus, kita akan menemukan sedikit sekali ya spanduk atau apa alat-alat peraga untuk kampanye yang Amin telah sebarkan. Ini Amin nih sangat-sangat musta'afin politik Bung Firdaus, miskin sekali gitu sepertinya. Gimana kita mengulas ini Bung Firdaus? Ya, Bung Meldi. Jadi memang agak disayangkan ya di balik gerak cepat mulai dari deklarasi yang pertama kali Anies Baswedan, kemudian tingkah kisruh perpindahan dari PKB dan Demokrat, tapi mereka juga yang pertama kali mengumumkan cawapresnya, Bung Meldi. Kemudian mereka juga yang mulai melakukan sosialisasi ya, jalan-jalan kemana-mana. Tetapi ketika sudah mendaftar, sudah cek kesehatan gitu ya, pasangan yang tadinya lambat itu sudah mengumumkan tim pemenangan, tim kampanye nasional. Pasangan Amin ini, Anies Baswedan dan Caimin masih juga belum menemukan formasi timnya, Bung Meldi. Bahkan sampai sekarang gitu ya, walaupun dikatakan dalam beberapa hari lagi akan diumumkan gitu, kita belum tahu secara pasti siapa yang menjadi nahkoda atau seperti apa komposisi dari tim pemenangan Anies Baswedan dan Caimin. Apakah gemuk besar mewakili berbagai ragam generasi presiden seperti Prabowo Gibran gitu ya, atau juga pasangan yang juga besar seperti pasangan Ganjar Mahfud MD gitu. Dan ini yang jadi juga ditunggu-tunggu oleh publik, dan konsekuensinya kita melihat dalam gerak di lapangan itu sangat terbatas, Bung Yaldi. Bahkan kalau dikatakan sosialisasi, kampanye, poster, spanduk itu relatif terbatas. Dan jangan-jangan gitu ya, dengan kelambatan ini bisa jadi ekspektasi apa namanya pasca putusan MK yang kontroversi gitu, yang berharap mendapatkan rebound suara yang banyak, jangan-jangan karena kelambatan itu malah tidak seoptimal yang diharapkan, Bung Meli. Jadi ini juga menjadi satu catatan kita untuk pasangan Amin gitu ya, dalam gerak lambatnya gitu ya. Kalau bisa dipercepat gitu, opportunity banyak, kesempatan banyak gitu ya. Bahkan kalau kita lihat dalam pasangan yang memiliki visi misi, dokumen visi misinya sudah cukup bagus menurut saya gitu ya. Tinggal nanti disampaikan kepada publik begitu. Nah, bagaimana kerja timnya? Apakah perebutan kue kekuasaan, pembagian timnya gitu ya? Paling tidak dari 4 kekuasaan yang ada di pasangan ini juga belum clear, Bung Meldi. RUPS-nya belum jelas, itu yang kita coba lihat lebih lanjut, Bung Meldi. Ya, sebenarnya kan polanya Amin ini sama dengan polanya SBY 2004 ya. Dia sebagai underdog, tapi apresiasi dari masyarakat adalah ya, ada modal apresiasi di situ. Tapi SBY punya mesin politik ya, walaupun mesin politiknya tidak ditaruh di partai sama dia, ada kelompok-kelompok mesin-mesin politik di luar ya yang dia bangun Bung Firdaus ya. Nah, ini yang berjalan ya dengan tim-tim sebelum ada relawan di zamannya Jokowi, sebenarnya dulu ada tim-tim yang ya semacam relawan, tapi dia lebih manajeable gitu ya waktu SBY bikin gitu. Nah, itu tim ini bekerja. Nah, waktu itu dia direkrut banyak sekali ya. Atau 2004 tuh intelektual bergabung di situ, Bung Firdaus, dan juga kelompok-kelompok GMNI ya, alumni-alumni GMI juga bergabung di situ. Nah, ini menjadi sebuah mesin politik SBY waktu itu. Nah, ini sebenarnya kalau kita analogikan dengan Amin, Anies Baswedan, Caimin, ini sama sebenarnya. Tapi entah kenapa mesin politiknya macet. Sampai per bulan ini tuh macet, Bung Firdaus. Entah apa yang terjadi gitu ya. Padahal dalam sebuah hiruk pikuk politik itu tidak tidak sekedar pikiran-pikiran yang encer, tapi gerak-gerak dari organisasi ini juga harus tangkas, Bung Firdaus. Jadi kalau kebanyakan berpikir ini dan organisasi tidak jalan, ini startingnya lambat dan akan menimbulkan banyak kemacetan-kemacetan di lapangan, Bung Firdaus. Politik itu tidak hanya
Gagasan iya, tapi bagaimana mengelola di akar rumput itu juga lebih penting. Nah, andalan-andalan Amin dengan gagasan ini oke berjalan dengan ini, tapi nggak matching dengan akar rumput. Artinya ruang geografis dia atau yang disebut dengan rentang sayapnya Amin ini tidak bisa jauh-jauh ya, paling Jawa gitu ya. Tapi tidak bisa sampai di rentang yang begitu besar gitu. Karena apa? Karena mesin politiknya tidak jalan, Bung Firdaus. Ya, saya lihat salah satu yang jadi kendala adalah di pucuknya, Bu Meli. Jadi kalau kita lihat dari mesin politik gitu, dari pasukan yang siap bertempur, sebenarnya pasangan Amin ini lengkap, Bu Meli. Pasukan infanterinya ada basis-basis PKB, begitu ya. Pasukan udaranya ada kekuatan Nasdem dengan Pak Surya Paloh yang menguasai media, begitu ya. Kemudian pasukan khusus yang militan, ada PKS di sana, gitu. Ada gagasan, ada ide, narasi, gitu ya, kemampuan orasi dari Anies Baswedan, begitu ya. Plus kelucuan Caimin, begitu, ini bisa menjadi salah satu yang bisa dijual begitu. Tetapi ketika tim ini tidak bisa di-manageable, tidak bisa diatur, begitu kompakannya juga masih dipertanyakan, begitu ya. Dan saya melihat faktor dominasi yang mungkin harus diselesaikan di tim ini, gitu. Dominasi antara pemilik logistik yang merasa sebagai inisiasi awal, begitu ya, di dalam tim ini itu juga menjadi persoalan, gitu. Dan bagaimana mengatur lagi dengan kelompok-kelompok yang lain juga punya basis suara. PKB punya basis suara. Mereka akan bertarung di Jawa Timur di basis-basis NU. Sementara PKS juga punya basis suara. Mereka akan sangat bersusah payah, akan bekerja keras untuk memodifikasi pilihan-pilihan di ibu kota atau di kota-kota, Bu Meldi. Gitu. Sementara Nasdem juga mengatakan, kami sudah mengeluarkan uang dan upaya lewat serangan udara. Dan siapa yang akan menjadi pemimpinnya, Bu Meldi? Gitu ya. Kelompok-kelompok mana yang akan kita coba akomodir? Jadi saya pikir ini yang menjadi satu persoalan di internal tim, bahkan ketika nanti timnya sudah terbentuk, bagaimana membangun ritme kerjasama yang solid di antara mereka. Bahkan kalau mau dilihat lebih lanjut gitu ya, bagaimana nanti kompensasi-kompensasi yang harus diberikan, kompensasi-kompensasi yang harus diberikan sebagai siapakah yang akan merasa paling utama begitu. Plus kalau kita ingat begitu, yang mereka jual adalah sebenarnya kan Anies Baswedan begitu. Nah, Anies Baswedan juga kalau selama ini misalnya Pak Sudirman Said merasa tidak cukup terakomodir, bagaimana intervensi kelompoknya Nasdem atau Demokrat cukup tinggi misalnya, itu juga menjadi soal. Kunci pertama adalah mensinergikan tim, membangun sebuah tim yang solid begitu tanpa melihat siapa yang punya lebih banyak insentif, siapa yang punya lebih banyak investasi, tapi untuk mensosialisasikan ide-ide yang sudah dibangun, diberikan catatan baik begitu, sehingga semakin bisa diterima di publik. Dan ini soal berat menurut saya, Bung Nadi. Ya, tapi kalau kita analisis unsur Nahdiyin, Bung Firdaus, Nahdiyin kan di setiap capres ini kan punya wakil. Ada Abid Lutfi di waktunya Prabowo ya. Kemudian ada Caimin di Amin sendiri. Kemudian ada di Ganjar juga ada ya. Mahfud di sana. Tapi kalau kita lihat di akar rumput ini sebenarnya Nahdi ini belum juga ini Bung Firdaus, belum disentuh nih, ya. Masih virgin nih Nahdien ini saya belum melihat ada mobilisasi atau kedatangan di pesantren ini belum ada gitu ya. Nah, ini juga menandakan mungkin masih ada friksi-friksi di elit Nahdien juga yang belum selesai gitu ya. Tapi sebenarnya ini masalah logistik sebenarnya. Kalau kita mencermati sebuah kampanye yang besar seluas Indonesia itu, sehebat apapun sebuah citra seseorang, sehebat apapun gagasan seseorang, kalau logistiknya nggak kuat, bisa memble, Bung Firdaus, dia tidak bisa membuat panggungnya itu jadi kuat, ya jadi center ke dirinya, ke tokohnya juga nggak kuat, karena lemahnya di logistik, di capres cawapres Amin ini, Bung Firdaus. Iya, bisa jadi juga seperti itu, Bu Meldi. Jadi kalau kita lihat kekuatan besar, terutama kalau kita bicara logistik ya, kelompok pengusaha itu juga disebut sebagai salah satu oleh petinggi PKB sebagai kita tidak akan mengambil tim ses kita atau kapten tim ses kita dari oligarki yang notabene kalau kita mungkin analogikan itulah kelompok-kelompok yang sekarang sudah terbagi dua, satu kepada basisnya Prabowo, satu lagi kepada basisnya Gibran begitu. Dan kalau memang tidak dari kelompok pengusaha atau
kelompok yang memberikan basis logistik, kira-kira dari mana timnya gitu. Dan yang lihat sebenarnya cukup kuat dalam sisi logistik gitu ya, sebenarnya kan dari kelompok-kelompoknya Media Group, kelompoknya Nasdem, tanda kutip. Tapi pertanyaannya apakah juga Nasdem akan memberikan lebih begitu. Nah kalau lebih nanti kompensasinya seperti apa? Kan kita ingat juga salah satu yang membuat PKS bergabung dan koalisi bertahan adalah jaminan logistik untuk penetrasi sosialisasi, Bung Meldi, begitu. Dan ini juga yang menurut saya juga menjadi menjadi semacam titik yang tidak nyaman begitu. Tapi sekali lagi, kalau persoalan ini tidak segera diselesaikan, begitu ya, terlepas timnya sudah ada mewakili representasi siapapun, gitu ya. Tapi kalau nanti persoalan-persoalan yang klik-kliknya juga belum dibuat semakin smoothing misalnya, bisa jadi dia tidak akan optimal. Yang kedua memang tadi tantangan logistiknya, begitu ya. Saya pikir dengan saya tidak tahu ya, apakah memang statement yang mengatakan dengan majunya Nasdem mengusung Anies Baswedan, mereka kemudian mendapatkan sedikit kendala dalam merangkul kelompok pengusaha, Bu Meldi, begitu ya. Apakah itu memang begitu berat persoalannya, begitu ya. Tapi kita ingat juga misalnya, PKS adalah salah satu partai yang swadayanya cukup kuat, Bu Meldi. Swadaya dan kenclengannya cukup tinggi begitu. Nah, kelompok-kelompok ini juga mungkin bisa dioptimalkan dan seperti dikatakan oleh Pak Anies Baswedan, begitu ya. Maka tidak akan mengandalkan oligarki atau pengusaha, tapi dari kencelengan-kencelengan yang ribuan atau segala macam pendukung mereka, begitu. Nah, saya pikir kalau itu sudah ada, tinggal dioptimalkan, tinggal dibentuk dalam sebuah tim kerja, gitu ya, dalam sesuatu yang bisa menjadi penetrasi, sesuatu yang bisa menjangkau pelosok-pelosok suara, menggetuk pintu setiap rumah tangga, menyampaikan ide-ide perubahan atau apa yang menjadi program kerja mereka, Bu Meldi. Ya, kita punya catatan sejarah, Bung Firdaus, bahwa logistik ini bisa kalah dengan radikalisasi. Artinya kalau sebuah partai atau sebuah kelompok politik radikalisasinya kuat, dia nggak butuh logistik banyak. Ketika pemilu 55, PKI saya kira PKI nggak punya logistik yang kuat, tapi radikalisasinya kuat. Begitu juga Partai Nahdlatul Ulama 55, juga saya kira nggak banyak tuh pengusaha Nahdlatul Ulama ya, dibandingkan pengusaha-pengusaha Masumi ada, Bung Firdaus, tapi Nahdlatul Ulama. Tapi dia bisa menjadi 4 besar, ya. NU itu berapa? Nomor 3, nomor 2 ya. Jadi bahwa prinsip radikalisasi artinya kadernya itu penuh semangat, urusan logistik ini bisa selesai sebenarnya, Bung Firdaus. Nah, ini yang di Amin ini nggak kelihatan. Kenapa radikalisasinya nggak muncul, Bung Firdaus? Ya, saya pikir selain radikalisasi, tapi juga menyebarkan ide-ide pembeda, Bung Meldi. Jadi kalau kita lihat sekarang, pembedanya apa? Gitu ya. Kita tidak bicara, bisa saja orang mengemasnya dalam bentuk politik dinasti, atau isu moral atau etika, begitu ya. Nah, kalau isu ini bisa di-spread, disebar lebih jauh lagi, lebih luas lagi, begitu ya, maka saya yakin, saya percaya misalnya, gitu ya, maka salah satu akan mendulang suara besar dari kisruh etika, kisruh moral, di akhir Jokowi ini gitu ya, adalah pasangan Amin, Bu Meldi. Tapi dengan syarat kalau mereka bisa membumikan isu ini, merepresentasikan dalam program-program yang lebih nyata, yang lebih real misalnya, maka mereka akan mendapatkan simpati yang banyak. Apalagi ditopang dengan militansi para pendukungnya dari PKS, dari PKB, dari Nasdem, begitu ya. Termasuk kemampuan orasi dari seorang Anies Baswedan, begitu. Nah, tinggal bagaimana mereka mengkapitalisasi isu, menyampaikan tidaknya di segelintir elit perkotaan. Kalau kita lihat kan sebenarnya basis mereka kecuali plus yang PKB ya, Bung Meldi, gitu ya, gitu. Artinya itu juga merambah yang selama ini kelompok-kelompok yang banyak mendapatkan benefit dari bantuan sosial, dari BLT, dari dari program-program populisnya Jokowi misalnya, gitu ya. Nah, kalau mereka bisa penetrasi ke sana, ditambah dengan kemampuan menurunkan program menjadi lebih realistis gitu ya, sebagai pembeda dari rezim sekarang, bisa jadi mereka akan mendapatkan suara yang banyak, Bu Meldi. Terima kasih, Bung Firdaus. Sama-sama, Bu Meldi, tetap semangat. Salam Indonesia Bersih. Salam Indonesia Bersih.